Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ziad Lubis Bajawa sebagai dosen pengampu mata kuliah ekonomi regional. Kemudian kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis autokorelasi antara rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Asam Sabuliasa, dengan NPM 2310101033. Kemudian ada Anis Setiawati dengan NPM 2310101010. Kemudian ada Dwi Kurniawati dengan NPM 2310101031. Kemudian ada Alivia Zna Kristina dengan NPM 2310101032. Kemudian kita masuk ke konsep dasarnya. Sebelum kita masuk ke hasil analisis, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu autokorelasi spasial. Autokorelasi spasial adalah konsep dalam analisis data spasial yang menggambarkan korelasi atau ketergantungan antara nilai-nilai suatu variabel berdasarkan lokasi geografisnya. Autokorelasi spasial menunjukkan bahwa nilai variabel pada suatu lokasi cenderung mirip atau terkait dengan nilai variabel pada lokasi yang berdekatan secara geografis. Sehingga bukan hanya untuk melihat apakah daerah tersebut kaya, tetapi apakah daerah tersebut itu kaya dan juga dikelilingi oleh daerah yang kaya juga, ataupun sebaliknya, seperti daerah miskin yang berdampingan dengan daerah miskin. Kemudian salah satu metode statistik yang umum digunakan untuk mengukur autokorelasi spasial adalah indeks Moran atau Moran's I. Kemudian untuk konsep dasarnya, yaitu yang pertama ada indeks Morans. Menilai apakah nilai suatu variabel di lokasi yang berdekatan cenderung mirip atau berbeda. Nilai indeks Moran berkisar antara -1 sampai +1. Yang bisa kita lihat untuk yang pertama nilai Morannya jika lebih besar daripada 0, maka menunjukkan autokorelasi spasial positif. Artinya nilai yang tinggi dikelilingi oleh nilai tinggi lainnya, yang berarti berkelompok atau cluster. Kemudian ada nilai Morans kurang dari 0, menunjukkan autokorelasi spasial negatif, yang artinya nilai tinggi dikelilingi oleh nilai rendah, atau ini menandakan penyebaran atau dispersi. Kemudian ada nilai Moran sama dengan 0, yaitu tidak ada pola spasial, yang berarti pola nilai variabelnya tersebar secara acak atau random. Kemudian untuk uji hipotesis membandingkan nilai indeks dengan nilai ekspektasi dan nilai kritis. Jika signifikan, maka pola spasial yang terdeteksi bukan terjadi secara kebetulan. Kemudian ada Moran scatter plot, adalah alat visual untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pola keterkaitan spasial antara nilai suatu variabel dan nilai variabel di lokasi tetangganya, membantu analisis pola spasial seperti clustering atau penyebaran data. Kemudian dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran 1 atau high dengan nilai tinggi yang juga dikelilingi oleh lokasi bernilai tinggi juga, atau autokorelasinya spasial positif. Seperti misalnya di dalam Provinsi Banten seperti Kota Tangerang yang mempunyai pertumbuhan tinggi dan wilayah sekitarnya seperti Tangerang Selatan maupun Cilegon juga bertumbuh pesat. Kemudian ada kuadran 2 atau low high, yaitu nilai rendah tapi dikelilingi dengan tetangga yang memiliki nilai tinggi yang atau autokorelasinya negatif.
Misalnya seperti satu kabupaten yang tidak tumbuh meski dikelilingi oleh kawasan industri. Kemudian ada kuadran 3 atau low-low, yaitu lokasi yang bernilai rendah yang dikelilingi lokasi bernilai rendah juga, yang kemudian autokorelasinya spasial positif. Misalnya di dalam Provinsi Banten, yaitu di Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang sama-sama mempunyai pertumbuhan rendah. Kemudian ada kuadran 4, high low, yaitu lokasi dengan nilai tinggi tetapi tetangganya rendah. Ini termasuk juga dalam autokorelasi negatif. Kemudian kita lanjut ke konsep dasar yang kedua, yaitu LISA atau Local Indicator of Spatial Association. LISA adalah statistik yang mengukur autokorelasi spasial pada tingkat lokal, yaitu mengidentifikasi pola klaster atau outlier di setiap lokasi dalam data spasial. Artinya, LISA ini bukan hanya melihat apakah secara umum suatu provinsi memiliki pola spasial tertentu, tapi menunjukkan secara spesifik wilayah mana yang berperan penting dalam pola tersebut. Kemudian fungsi utamanya untuk mengetahui seberapa signifikan nilai di suatu lokasi berkorelasi dengan nilai lokasi tetangganya, atau mengidentifikasi hotspots atau cold spots, dan menguraikan kontribusi masing-masing lokasi terhadap pola autokorelasi spasial global seperti Morans AI. Kemudian LISA Significance Map. Peta ini membantu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang secara signifikan berkontribusi pada pola klaster spasial, baik klaster nilai tinggi maupun rendah atau outlier spasial. Kemudian warna pada peta biasanya menggambarkan tipe klaster. Jika high-high atau nilai tinggi dengan tetangga nilai tinggi biasanya sering berwarna merah. Kemudian adapun jika low-low maka atau nilai rendah dengan tetangga nilai rendah juga maka sering berwarna biru. Namun apabila high-low ataupun low-high atau outlier spasial maka akan diberi warna lain seperti pink atau pale blue atau biru muda. Wilayah dengan warna kuat menunjukkan kontribusi signifikan terhadap autokorelasi spasial positif, sedangkan warna lebih pudar menunjukkan kontribusi signifikan terhadap autokorelasi negatif. Kemudian kita masuk ke hasil analisis yang pertama, yaitu Morans terhadap rasio Gini di Provinsi Banten. Analisis Morans AI sebesar 0,266 menandakan ada pola autokorelasi spasial positif lemah hingga sedang dalam ketimpangan di Provinsi Banten. Artinya wilayah dengan ketimpangan tinggi cenderung berdekatan dengan wilayah lain yang juga memiliki ketimpangan tinggi dan juga sebaliknya. Seperti yang kita lihat di Kota Tangerang dan sekitarnya punya ketimpangan tinggi seperti kota sekitarnya yaitu seperti Kabupaten Tangerang Selatan maupun Kabupaten Tangerang yang bisa kita lihat di gambar di samping kanan ini. Kemudian juga kita bisa lihat di sebaliknya seperti di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Serang dengan ketimpangan rendah dan juga saling berdekatan. Adapun di Kota Cilegon menonjol sebagai daerah dengan ketimpangan tinggi di antara wilayah yang lebih merata. Artinya ketimpangan di Banten terlokalisasi dan perlu ditangani secara regional. Kemudian kita masuk ke analisis selanjutnya yaitu Morans terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Banten.
Analisis Morans AI sebesar 0,390 menandakan adanya pola autokorelasi spasial sedang pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Nilai ini menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif yang sedang. Artinya wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung berdekatan dengan wilayah yang juga memiliki pertumbuhan tinggi dan juga sebaliknya. Seperti yang kita bisa lihat juga di wilayah seperti lagi-lagi kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan juga Cilegon tumbuh tinggi dan juga mereka di tiga wilayah itu saling berdekatan. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Serang juga tumbuh rendah dan juga berdekatan. Artinya pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan belum merata ke daerah lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu Morens terhadap pertumbuhan ekonomi dan rasio Gini Provinsi Banten. Mo- Analisis Morens AI sebesar 0,452 menandakan autokorelasi spasial kuat antara rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi di Banten. Artinya wilayah dengan ketimpangan tinggi cenderung berdekatan dengan wilayah yang juga memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Seperti di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan juga Kota Serang yang memiliki ketimpangan tinggi tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan juga Kabupaten Serang rendah di keduanya, baik itu pertumbuhan ekonomi maupun rasio Gini. Ini menunjukkan bahwa wilayah yang maju dan cenderung tumbuh cepat memiliki ketimpangan yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang tertinggal dan juga tumbuh lambat. Kemudian kita masuk ke analisis Lisa terhadap rasio Gini Provinsi Banten. Setelah kita melihat pola menggunakan indeks Moran di analisis sebelumnya, pada saat ini kita akan menggunakan analisis spasial lokal yaitu LISA atau Local Indicator of Spatial Association terhadap rasio Gini di Provinsi Banten. Terlihat bahwa hanya ada satu wilayah yaitu Kabupaten Pandeglang yang masuk dalam kategori low-low yang terlihat di peta di sebelah kiri berwarna biru. Artinya wilayah ini memiliki ketimpangan rendah dan juga dikelilingi dengan wilayah yang memiliki ketimpangan rendah. Sementara itu, 7 wilayah lainnya termasuk dalam kategori not signifikan atau tidak ada pola spasial yang signifikan, menunjukkan eh, tidak ada pola spasial yang signifikan terkait ketimpangan di 7 wilayah tersebut. Mengindikasikan bahwa ketimpangan di Banten cenderung bersifat lokal dan belum menunjukkan pola pengelompokan kuat secara spasial. Kemudian kita lanjut ke analisis Lisa terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Hasil analisis Lisa terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten terlihat di dua wilayah, yaitu di Kota Tangerang yang di atasnya, kemudian ada di Tangerang Selatan yang di bawahnya ini, yang di peta sebelah kiri, masuk dalam kategori high-high atau dalam warnanya merah tua, menandakan pertumbuhan tinggi dan dikelilingi wilayah dengan pertumbuhan tinggi. Sementara di Kabupaten Tangerang termasuk high cloud yang diberi warna merah muda, yaitu pertumbuhan tinggi namun dikelilingi wilayah pertumbuhan rendah. Kemudian untuk 5 wilayah lainnya itu tidak signifikan secara spasial. Ini menunjukkan adanya
konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang di wilayah utara dan juga di timur di Provinsi Banten. Seperti yang kita bisa lihat di peta bahwa letak kota Tangerang dan Tangerang Selatan maupun letak Kabupaten Tangerang berada di wilayah utara Provinsi Banten. Kemudian analisis Lisa terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga rasio Gini terhadap Provinsi Banten. Hasil analisis Lisa gabungan antara rasio Gini dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten terlihat bahwa Kota Tangerang dan Tangerang Selatan termasuk dalam kategori high atau diberi warna merah, artinya memiliki ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi tinggi serta dikelilingi wilayah dengan karakteristik serupa maupun sebaliknya. Kemudian di Kabupaten Serang berada pada kategori low atau diberi warna biru yang menunjukkan ketimpangan dan pertumbuhan rendah dengan lingkungan sekitar yang juga memiliki pertumbuhan maupun ketimpangan yang rendah. Sedangkan lima wilayah, lima wilayah lainnya tidak signifikan secara spasial. Ini mengindikasikan adanya konsentrasi ketimpangan dan pertumbuhan di bagian timur Provinsi Banten. Kemudian untuk kesimpulan dan saran dari kelompok kami yaitu berdasarkan hasil analisis Lisa dan Moransai dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten cenderung terkonsentrasi di wilayah utara, khususnya di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, yang menunjukkan pola high. Sementara itu, ketimpangan ekonomi juga terpantau tinggi di wilayah yang sama, mencerminkan hubungan positif antara pertumbuhan dan juga ketimpangan. Kabupaten seperti Pandeglang dan Serang mengalami pertumbuhan dan ketimpangan yang rendah. Sedangkan sebagian besar wilayah lainnya tidak menunjukkan pola spasial yang signifikan, menandakan ketimpangan cenderung bersifat lokal. Kemudian saran dari kami agar pemerintah daerah mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah selatan dan juga tengah Banten melalui peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Dengan wilayah dengan pertumbuhan tinggi, namun dikelilingi daerah tertinggal juga perlu diintervensi agar pertumbuhannya berdampak lebih luas. Selain itu, pendekatan berbasis wilayah lokal perlu diterapkan untuk mengatasi ketimpangan yang tidak menunjukkan pola spasial kuat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.